Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hikayah dari Jalaluddin Rumi yang berjudul Mutiara atau Raja. Pada kesempatan kali ini pembahasannya akan di akhir cerita. Nah, diceritakan pada zaman dahulu di sebuah negara ada seorang raja yang hendak jalan-jalan ke pasar. Nah, raja tersebut sebelumnya memerintahkan menteri untuk menghancurkan mutiara. Lalu sang menteri menjawab, "Bagaimana bisa saya menghancurkan mutiara milik panjenengan yang begitu berharga?" Nah, mendengar perkataan tersebut, raja memberinya pakaian. Lalu berjalanlah ke pasar dan menemui seorang penjual kain. Nah, penjual kain itu juga diperintahkan raja untuk menghancurkan mutiara. Penjual itu berkata, "Bagaimana bisa saya menghancurkan barang berharga milik tuan?" Nah, sama seperti menteri, raja pun memberi dia pakaian dan sejumlah uang. Lalu berjalanlah raja menyusuri pasar dan bertemu seorang bernama Eyaz. Nah, Eyaz itu juga diperintahkan sang raja untuk menghancurkan mutiara. Lalu Eyaz itu menghancurkan mutiaranya dan berkata, "Permata atau perkataan rajalah yang lebih penting." Nah, mendengar perkataan Eyaz, raja menyuruh orang-orangnya membunuh menteri dan penjual kain tadi. Tapi si Eyaznya itu memohon agar raja mengampuni mereka. Nah, di cerita ini dapat disimpulkan bisa jadi di kehidupan sehari-hari itu seperti yang kita lakukan sebagai seorang muslim. Kita itu sebagai seorang muslim kan diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Raja diibaratkan Allah, mutiara itu diibaratkan nafsu, dan menteri serta penjual itu diibaratkan hamba Allah yang tidak taat. Si Eyaz diibaratkan hamba Allah yang taat. Nah, Allah memerintahkan kepada manusia, kepada makhluk untuk menghancurkan hawa nafsu. Orang yang taat, hamba yang taat itu menghancurkannya seperti Eyaz, menghancurkan dan menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah raja tadi. Nah, sedangkan orang yang tidak taat itu kan tadi kan tidak menjalankan perintah raja untuk menghancurkan mutiara. Sama, Allah memerintahkan untuk menghancurkan hawa nafsu, tapi hamba tersebut tidak menghancurkan hawa nafsu, tidak menjalankan perintah Allah. Nah, walaupun makhluk itu berbuat maksiat, makhluk itu tidak menjalankan perintah Allah, tetapi tetap diberi, seperti raja tadi, tetap diberi pakaian, tetap diberi perhiasan dunia sama Allah, diberi nikmat sama Allah. Tapi bisa saja itu merupakan istidraj. Kamu buat apapun, kamu berbuat apapun di dunia, tapi Allah itu tidak peduli sama kamu. Udah, aku kasih semuanya sama kamu, aku gak peduli. Udah, sama Allah itu udah dibiarin. Jadi pada cerita tersebut itu diambil makna bahwasanya kita sebagai makhluk itu harus menjalankan perintah Allah. Itu sudah sebagai kewajiban kita sebagai muslim ya. Sebagai muslim itu kita berkewajiban untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bisa jadi kalau misalnya kita berbuat maksiat terus, tidak bertobat,
sama Allah masih diberi nikmat, masih diberi rezeki, itu bisa jadi istidraj ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan pembahasan dari hikayat tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.